Cerita ini berlatar di Prime Earth dan diambil dari komik Constantine New 52. Saat itu John Constantine sedang dalam perjalanan pulang dari Joint Bar. John dipanggil oleh seseorang yang berdiri di depan toko hewan yang bernama Doty's Pets, yang juga merupakan rumah dari John Constantine. Orang yang memanggil Constantine tersebut adalah temannya yang bernama Chris. Mereka lalu masuk ke dalam Doty's Pets. Constantine lalu membawa Chris masuk ke dalam basement dari Doty's Pets yang juga merupakan tempat tinggal dari Constantine. Chris merasakan rasa sakit yang luar biasa di bagian kepalanya. Constantine mendeteksi ada sihir yang bekerja di tubuh Chris. Constantine lalu berjanji kepada Chris untuk mengatasi sihir di tubuh Chris dan menghilangkan rasa sakit yang diderita oleh Chris. Constantine lalu memaksa Chris untuk menandai letak di mana Croydon's kompas berada. Dengan sihir yang menyelimuti Chris, dia menandai sebuah lokasi letak Croydon's kompas saat ini. Croydon's kompas merupakan kompas sakti yang menjadi incaran para penyihir. Setelah mengetahui lokasi Croydon's kompas, Constantine dan Chris berangkat menuju Norwegia untuk mengambil kompas ini sebelum ditemukan oleh penyihir lain. Di dalam pesawat, Constantine diberikan sebuah whisky oleh seorang pramugari. Whisky tersebut ternyata sudah ditaburi racun oleh si pramugari. Constantine yang sudah berpengalaman menghadapi hal serupa dengan gampang melihat saat sang pramugari memberikan racun ke minumannya. Constantine berpura-pura kesakitan, berdiri dari kursinya dan pergi menuju ke toilet pesawat. Saat berada di depan toilet, Constantine dihampiri oleh pramugari yang meracuninya tadi. Sang pramugari mengungkapkan bahwa dia merupakan anggota dari Cult of the Cold Flame. Sang pramugari mengira bahwa Constantine sudah sekarat setelah menegak racun yang diberikannya tadi. Constantine dengan cepat membawa si pramugari masuk ke toilet dan mulai menginterogasi si pramugari. Si pramugari hanya membalas dengan sebuah mantra yang mulai membakar dasi Constantine dengan api berwarna hijau. Mantra seperti ini tidak berdampak apa-apa ke Constantine. Constantine malah membalikan mantra api hijau ini ke arah sang pramugari. Api hijau tadi dengan cepat langsung membakar tubuh sang pramugari sampai menghancurkan tengkoraknya tanpa tersisa. Constantine melepas dasinya yang masih terbakar oleh api hijau dan keluar meninggalkan toilet. Constantine dan Chris sudah sampai ke sebuah hotel es di Norwegia. Lokasi yang sesuai dengan yang ditandai oleh Chris di peta sebelumnya. Constantine menyuruh Chris untuk membayar taksinya sekarang dan Constantine berjanji akan membayar taksi saat mereka pulang nanti. Constantine dan Chris sudah masuk ke hotel dan mereka check-in dengan menggunakan nama Chris dan dibayar oleh Chris. Chris mengatakan bahwa Croydon's kompas terbagi menjadi 3 bagian: jarum, piringan, serta lensa. Salah satu hal yang dirasakan oleh Chris adalah rasa terbakar. Constantine merasa itu adalah petunjuk. Constantine menggunakan sarung tangannya dan mencari sesuatu di balik api obor di sebuah gereja. Constantine berhasil menemukan jarum dari Croydon's kompas, yang berarti dia hanya tinggal mencari lensa serta piringan dari kompasnya. Belum sempat merayakan keberhasilan mereka, Constantine dan Chris dikejutkan oleh suatu serangan. Ternyata mereka diserang oleh Gemini Sargent, penyihir sakti yang sekarang menggunakan nama Sargent the Sorceress. Sargent meminta Constantine untuk menyerahkan jarum yang dia ambil barusan. Sargent juga sudah menjadi sangat sakti setelah mengambil kekuatan ayahnya. Dia berkata kepada Constantine bahwa Constantine tidak dapat melukainya atau kabur dari tempat ini. Sargon juga mengatakan bahwa Chris sekarat dan mantra yang Sargon sematkan ke Chris akan menghancurkan tubuh Chris. Constantine yang tidak punya pilihan lain ini diberi waktu 5 detik oleh Sargon untuk memberikan jarum tersebut kepadanya. Chris sudah mulai memohon kepada Constantine untuk menolongnya. Waktu tersisa 3 detik. Constantine bertanya, kenapa Sargon tidak menyerangnya saja daripada menyerang Chris? Sargon mengatakan setelah dia membunuh Chris, dia akan menyerang Constantine. Constantine lalu meminta maaf kepada Chris dan mengatakan bahwa Constantine telah memenuhi janjinya. Constantine telah membebaskan Chris dari rasa sakitnya. Sebuah cahaya yang terang menyinari tempat ini. Constantine ternyata sudah kabur dari sini, meninggalkan Chris bersama Sargon. Sargon lalu melepaskan mantranya dan menghancurkan tubuh Chris. Sargon yang murka mencoba untuk mengejar Constantine dan menghancurkan hotel es ini sebagai upaya memperlambat pergerakan Constantine. Hotel esnya sudah hancur.
Konstantin melepaskan sihir sederhana untuk membuat pengalihan agar dapat kabur dari Sargon. Dia menduplikat dirinya serta mobil taksi yang dia tumpangi. Sargon menghancurkan setiap duplikat mobil taksi yang bergerak, berharap dapat menemukan mayat Konstantin yang terbakar agar dapat mengambil jarum kompas yang dia incar. Tetapi hasilnya nihil, karena Konstantin sedang tidak menaiki mobil taksi. Dia sedang berjalan dengan santai, meninggalkan Sargon yang sedang mengamuk ke sebuah ilusi. Konstantin pun berjalan dengan selamat dengan jarum dari sebuah kompas sakti. Rencananya berhasil. Cek playlist New 52 berikut untuk menonton cerita-cerita lainnya dari komik New 52. Cek channel saya juga untuk menonton cerita-cerita dari komik DC, Marvel, dan The Boys. Terima kasih.